Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam pelanggan warahmatullahi di wabarakatuh. podcast Bingkai, Bincang Tirta Kahuripan. Senang sekali bersama saya Noverina untuk kali ini di edisi podcast Bingkai kali ini, dan seperti yang saya janjikan sebelum-sebelumnya bahwa tema podcast Bingkai akan selalu menyajikan tema yang menarik. Dan untuk tema kali ini nih pelanggan tentunya tidak kalah menarik karena kita akan berbicara tentang mall pelayanan publik. Nah, mungkin dari pelanggan ada yang baru pertama kali mendengar ya mall pelayanan publik, karena mungkin kalau misalnya mendengar mall ya biasanya itu tentang pusat perbelanjaan, tapi kali ini bukan ya untuk pelanggan, karena mungkin sebagai pembuka nih ya pelanggan setuju nggak sih kalau misalnya kualitas pelayanan publik kita ini harus ditingkatkan? Pasti setuju dong ya, karena seperti yang kita tahu ya pelanggan, sebenarnya memang masih banyak stigma-stigma negatif ya pelayanan publik di Indonesia, yang memang ini menjadi tantangan pemerintah, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan inovasi ya pelanggan ya, yang pada akhirnya pelanggan ini mulai melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui MPP atau Mall Pelayanan Publik. Nah, tapi untuk lebih tahu ya, lebih jelasnya apa itu MPP, nanti kita akan ngobrol bareng, karena di studio saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya akan menambah insight baru kita pelanggan, yaitu kita kedatangan Bapak Ahmad Junaidi Latif STMSI selaku Kepala MPP Kabupaten Bogor. Jadi saya mau sapa dulu, selamat datang Bapak. Pak Jun ya? Betul. Oke, kita akan panggil Pak Jun biar semakin akrab ya. Betul, terima kasih. Oke, gimana kabarnya Pak Jun? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya Pak Jun. Kita akan ngobrol santai aja soal MPP ya Pak ya. Karena mungkin dari masyarakat mungkin ada yang sebenarnya pernah mendengar mall pelayanan publik ini, tapi mungkin ada yang belum tahu juga nih. Nah, mungkin dari Pak Jun bisa menjelaskan ya gambarannya mungkin kepada pelanggan apa itu MPP Pak. Baik, terima kasih Teh. Jadi mungkin langsung saja saya sampaikan. Supaya MPP ini adalah bagian dari sebuah desain yang memang direncanakan oleh terutama di Kemenpan RB ya, jadi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, di mana sudah dimulai itu dari tahun 2021 ya. Di situ waktu itu keluarlah Perpres 89 tahun 2021 itu terkait dengan penyelenggaraan mall pelayanan publik. Kemudian juga dilanjut ada Permenpan RB nomor 92 tahun 2021 terkait dengan petunjuk teknis penyelenggaraan mall pelayanan publik. Dan terakhir dengan adanya MPP di Kabupaten Bogor sudah terbit juga peraturan Bupati nomor 67 ya, 67 tahun 2023 ya, terkait penyelenggaraan mall pelayanan publik seperti itu. Jadi apa sih mall pelayanan publik MPP atau itu? MPP? Ada beberapa rekan PNS bertanya gitu, MPP apa sih? Apakah masa persiapan pensiun? Gitu. Bukan Ternyata ya? bukan gitu Bukan. kan. MPP itu adalah mall pelayanan publik. Jadi kenapa dinamakan mall pelayanan publik ya? Karena kata mall sendiri kan mungkin masyarakat umum ya, betul. sudah Tempat artinya rekreasi berbelanja. mindsetnya itu tertanam mall itu tempat untuk berbelanja, berjalan-jalan dalam suatu tempat tertentu. Hampir sama sebenarnya filosofinya. Jadi dalam suatu tempat tertentu disediakan tenan-tenan. Kalau di mall yang biasa kan tenan-tenannya terhadap pelayanan barang dan jasa ya. Bisa aja bukan ada jasa penukaran uang asing, money changer, penjualan baju, kuliner dan sebagainya. Nah, kalau di mall itu sendiri apa sih yang disajikan gitu kan? Yang disajikan itu adalah pelayanan publik atau layanan publik ya, yang memang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, terutama khususnya ada di Kabupaten Bogor misalnya. Nah, yang di sana itu nanti ada beberapa pengisi tenan. Siapa itu? Pertama mungkin dari instansi vertikal gitu ya, kemudian dari BUMN ada, BUMD juga ada gitu kan, kemudian dari OPD teknis di Kabupaten Bogor pun ada. Jadi itu mungkin gambaran secara umum mall pelayanan publik gitu. Jadi menggabungkan pelayanan publik dalam
satu tempat. Satu tempat. Ya, di mana tempat itu filosofinya sama ya Pak ya, sama betul, kayak di mall. create gitu ya, di create tempat itu ya tempat yang nyaman gitu kan, mudah dijangkau gitu kan, dan seterusnya lah. Mungkin nanti akan bisa disampaikan dalam kesempatan selanjutnya itu terkait MPP. Mungkin nanti akan saya sampaikan juga ini sejarahnya sih ada MPP itu kenapa gitu, mungkin atau langsung saya sampaikan. Boleh. Kenapa MPP itu bisa terbentuk? Jadi kalau boleh bicara sejarah, ya dulu mungkin kita bagi ke dalam 3 periode lah, atau tiga generasi gitu kan, gitu ya. Yang mungkin bisa disampaikan dulu ada namanya UPSA ya, unit pelayanan satu atap. Zaman dahulu itu tahun mungkin 2000 ke sana gitu ya. Nah itu layanan tersebut juga intinya sebenarnya menggabungkan layanan dalam satu tempat sih, tapi nanti mobil khususnya itu cuma di pemerintah kabupaten saja, layanan yang ada di OPD ya, belum menyangkut ke yang lain. Kemudian periode selanjutnya itu ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ya. Kalau di kita itu dimulai dari tahun 2009 ya, 2009 sampai lahirlah itu mungkin tahun 2001 mulai ada dilaksanakan MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya, itu yang namanya PTSP. Itu sebatas melayani perizinan dan non perizinan, itu kalau dalam konteks di DPM PTSP. Nah, step selanjutnya dengan lahirnya Perpres tadi, Permen RB dan Perbuk, dibuatlah Mall Pelayanan Publik ya di Kabupaten Bogor gitu, yang tadi sudah saya sampaikan gambarnya secara umum. Dalam rangka tentunya ada beberapa hal yang harus menjadi target ya dari layanan MPPD gitu ya. Mungkin nanti di selanjutnya mungkin akan saya sampaikan ya, di tujuannya apa sih gitu. Mungkin nanti akan coba kita sampaikan. Itu mungkin. Tapi kan memang katanya sih MPP ini ya Pak ya, memang sebenarnya lagi gencar ya Pak dilakukan di kota dan juga kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, tapi kenapa sih Pak setiap daerah ini perlu adanya MPP Pak? Baik. Jadi kalau kita lihat ya dari Sabang sampai Merauke ini, saya pun alhamdulillah sudah berkeliling ke beberapa tempat ya. Dari mulai Sumatera, Jawa, gitu ya. Kalau Kalimantan belum, tapi hampir sama ya. Sulawesi juga, khususnya di kabupaten kota itu memang di dalam tanda kutip diwajibkan adanya mall pelayanan publik ya, dengan ada Perpres tadi. Karena ini langsung aja ya ke tujuan kali ya, boleh. Supaya lebih pas gitu ya. Jadi pemerintah kita ini memberikan sebuah kebijakan ya, supaya daerah itu punya MPP itu ada paling tidak ada 2 ya tujuan ya. Yang pertama yaitu dalam rangka untuk memberikan kemudahan ya, kemudahan, terus kecepatan, keterjangkauan gitu ya, keamanan dan kenyamanan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kenapa mudah? Karena kita menyiapkan dalam satu tempat ada beberapa layanan. Ya. Mungkin kalau terhitung, mungkin saya ulangi lagi, nanti ada sekitar 29 dari 29 tenan ya yang kita siapkan. Itu insya Allah nanti akan diisi oleh 28 tadi 28. Ya, instansi vertikal, instansi BUMN, BUMD, dan dari OPD gitu ya. Itu yang akan tergabung di satu tempat. Kalau di kita ada 2 lantai ya, lantai 1, lantai 2 ya. Yang mau bikin paspor diberikan kemudahan ya. Yang mau bikin admin duk ya di Dukcapil, betul, administrasi kependudukan, bikin KIA, KK gitu kan, kemudian KTP dan sebagainya ada. Yang pensiunan pun Taspen ada di sana, PT Pos gitu ya, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, bahkan disiapkan balai nikah di sana. Kalau mau daftar besok di soft launching boleh. Ini nih yang menjadi highlight juga ya Pak juga, ya. Kita siapkan juga, jadi nanti akan ada prosesi akad nikah juga di sana, ya di soft launching nanti, yang mudah-mudahan bisa disaksikan atau menjadi saksi mungkin para pejabat di Kabupaten Bogor ataupun mungkin ada di kementerian. Itu termasuk salah satu layanan ada dari Kementerian Agama juga ada di sana nanti. Terus yang lainnya dari BP3MI, pekerja migran ya.
banyak ya. Terus dari OPD kita sendiri juga ada, dari dinas Dukcapil sendiri, Bapenda ya terkait pajak, retribusi bisa tuh di Bapenda kita. Oke, Samsat berarti yang itu juga ada, itu seperti itu. Berarti Banyak emang tenannya banyak banget banyak ya, sekali. Dan di sana diberikan kemudahan, kenyamanan. Insya Allah dingin lah di sana. Oke, nah boleh Adem. nih Pak Jun nih kasih Gimana tahu fasilitas-fasilitas yang ada di MPP mungkin? Boleh ya, fasilitas yang ada di MPP. Yang jelas kalau fasilitas kita yang di MPP yang kita siapkan pertama yaitu fasilitas tenan, ya, terutama dengan kursi untuk para pemohon masyarakat yang akan datang ke sana gitu ya. Ruangannya kita desain sedemikian rupa supaya memudahkan, nyaman ya. Mudah-mudahan juga dingin dalam artian betah lah di sana lah. Saya dingin kalau bisa sedingin mall yang ada di CCM. Iya benar ya, nyaman ya Pak ya. Seperti itu. Nah juga nanti ada ruang laktasi untuk ibu hamil, ruang bermain anak kita siapkan, pojok bacanya juga termasuk pojok baca digital kita siapkan ya, layanan PTSP-nya gitu kan. Yang bawa bayi, bawa anak nggak usah khawatir. Berarti tetap fasilitasnya nyaman ya Pak ya? Kalau yang tidak puas boleh mengadu, disiapkan ruang pengaduan. Nah, ada ruang pengaduannya tuh yang penting pelanggan ya. Seperti itu, ya. Oke, berarti itu emang nanti itu yang kurang lebih ya, dan banyak lagi fasilitas lain yang kita berikan, khususnya para investor kita harus siapkan ada galeri investasi, bisa berkonsultasi tuh. Oh iya betul. Makanya tujuan yang kedua nih apa kira-kira? Yaitu adalah meningkatkan daya saing global. Oke, meningkatkan daya saing globalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemudahan berusaha. Jadi dengan adanya MPP ini diharapkan kita siapkan juga tempat galeri investasi di mana para investor nanti bisa hadir tuh di sana. Bisa berkonsultasi. Kira-kira di Kabupaten Bogor saya mau bikin pabrik A. Kira-kira di mana nih Pak tempatnya yang pas? Yang boleh gitu kan, dan aksesnya pun mudah ya untuk ke akses untuk pengiriman gitu kan, untuk bahan baku atau pengiriman produk dan sebagainya gitu, bisa tuh di situ lengkap. Bahkan mungkin nanti ada yang mau ganti KTP, setelah ganti KTP mau bikin paspor bisa langsung dalam satu tempat yang sama ya Pak ya? Dalam satu tempat yang sama. Oke, tapi kalau misalnya dikatakan targetnya berarti sebenarnya ini bukan hanya untuk pembisnis atau siapapun, ini untuk seluruh masyarakat ya? Makanya tadi ada dua tujuan tadi. Jadi mudah-mudahan ya untuk masyarakat tadi kalau Adminduk kan memang masyarakat seluruhan yang membutuhkan itu. Betul. Jadi semua layanan publik dijadiin satu di sana gitu. Terkait investasi, kabar baik juga nih buat Kabupaten Bogor. Tahun kemarin kita 3 besar Jawa Barat sih masih ya, setelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang sekitar 15,1 triliun ya untuk tahun kemarin. Target tahun ini sekitar 15,2 triliun. Alhamdulillah di triwulan pertama udah masuk 5 triliun tuh. Baru triwulan pertama, mudah-mudahan nanti bisa terus menaik. Syukur ya. Nanti nyalip Kerawang dan Bekasi. Amin. Gitu. Amin gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Tapi kalau misalnya pelanggan yang kayak baru tahu nih Pak MPP ini, nah ini tuh untuk mungkin kayak untuk registrasinya, apakah offline bisa atau mungkin sudah merambah ke online gitu Pak? Oh ya baik, ya ini yang penting juga nih. Penting nih. Ternyata ini juga inovasi juga ya yang kita ciptakan, yang khususnya di MPP Kabupaten Bogor terkait antrian online. Jadi masyarakat bisa tuh memilih hari, memilih jam misalnya atau loket yang dituju apa itu dari secara online. Jadi masih di rumah pun kita bisa udah daftar duluan gitu ya. Ini ada aplikasinya, mungkin nanti akan di launching juga bersama dengan soft launchingnya MPP dan harus ada. Sementara sudah listing di Play Store dengan judul MPP Kabupaten Bogor. MPP Kabupaten Bogor. Ya, insya Allah nanti apabila ada perubahan terkait dengan nama nanti setelah soft launching akan kita beritahukan lebih lanjut. Jadi tinggal buka Play Store, kita download MPP Bogor, nanti di situ ada aplikasi yang bisa diisi. Dan nanti masyarakat akan mendapatkan barcode sesuai dengan keinginannya, kapan harinya, kapan jamnya. Bawalah barcode itu sesuai dengan pesanan hari. Kapan dia mau dilayani, jam berapa. Nanti di barcode kita scan di mesin antrian yang ada di MPP, nanti akan keluar antrian izin ya. Berarti ini nanti antrinya bisa tidak terlalu lama ya Pak ya? Karena udah regis duluan minimal ya. Minimal udah tenang lah. Oh saya udah masuk dapet, nih, udah dapat kuotanya. udah ada jadwal ya Pak gitu, ya. Seperti itu. Oke. Jangan sampai datang jauh-jauh dari
karung panjang dari mana sampai di sini habis Pak gitu. Aduh, betapa kecewanya gitu kan. Iya, betul. Makanya kita berikan layanan ini mudah-mudahan bisa membantu. Ya, betul. Tapi nggak usah khawatir bagi yang mungkin masih belum paham dengan antrian online, bisa datang langsung. Berarti tetap masih memungkinkan ya Pak ya? Masih bisa dilayani secara langsung, datang langsung. Di sana akan ada petugas, ada customer service, resepsionisnya nanti akan memandu untuk membuat sebuah antrian offline. Ya, sesuai dengan. Oke, terakhir nih Pak Jun ya, mungkin bisa sampaikan kepada pelanggan juga mungkin harapannya sebenarnya dari MPP itu apa sih Pak? Baik, sebenarnya harapan kita dengan adanya MPP ini yang jelas tadi sesuai tujuannya ya, kita bisa memberikan kemudahan tadi ya, kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan ya, kenyamanan dari layanan publik yang ada di Kabupaten Bogor yang bisa diakses di satu tempat, khusus namanya Mall Pelayanan Publik. Oke. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga harapannya bagi para investor ya yang akan berinvestasi di Kabupaten Bogor dan juga yang mungkin sudah berinvestasi bisa mendapatkan tempat yang pas dan menjalankan usahanya dengan lebih mudah lagi ya, ke depan. Betul. Seperti itu. Dan yang terpenting juga publik juga menjadi lebih mudah ya Pak ya. Betul. Mudah mengakses untuk apa namanya data-data ya kan. Lebih mudah dan efisien lagi ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa dikasih tahu Pak tempat MPP Kabupaten Bogor ada di mana lokasinya? Betul. Tempatnya ada di Jalan Tegar Beriman nomor 40 ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat kalau ada kantor Bank Jabar, terus ada kantor Partai Persatuan Pembangunan yang kita ada di tengah-tengahnya tuh. Oke. Di jalur lambat otomatis ya, Jalan Tegar Beriman. Dan insya Allah nanti tanggal 22 Mei akan dilaksanakan soft launching operasional Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bogor. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor umumnya dan Indonesia ya, khususnya. Amin, khususnya untuk Indonesia. Amin. Oke, terima kasih Pak Jun sudah sudah berkesempatan ya untuk main ke sini ke podcast kita untuk sharing-sharing. Semoga dengan adanya podcast ini juga pelanggan yang sebelumnya nggak tahu ya Pak ya MPP itu apa jadi lebih tahu dan lebih oh iya saya bisa mempermudah nih ya, bisa dipermudah dengan adanya MPP ini ya Pak ya. Jadi tentunya bisa merasakan fasilitas yang sudah disediakan oleh MPP dan tentunya ini berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Junaidi ya selaku Kepala MPP Kabupaten Bogor. Semoga sehat selalu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Pak ya. Oke, kalau gitu untuk pelanggan nanti kita akan ngobrol lagi, jadi tetap stay tune. Permisi. Iya sebentar. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya petugas dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ingin melakukan pengecekan meter air dan memberikan tagihan bulan ini. Baik, silakan. Baik Bu, pengecekan meter airnya sudah selesai dan ini adalah tagihan bulan ini. Loh, kok mahal banget sih Pak? Iya Bu, itu dikarenakan ada perbaikan kualitas air di sistem kami. Oh gitu, terus gimana cara bayarnya ya Pak? Wah, bayarnya mudah aja Bu. Ibu bisa membayarkan langsung dengan QR Code yang sudah saya sediakan. Stop, jangan mau Bu, ini penipuan. Saya petugas resmi dari Perumda Tirta Kahuripan. Ini bukti ID card saya Bu. Berhati-hatilah terhadap oknum yang mengaku petugas Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Petugas resmi tidak pernah menerima titipan uang tunai dan penawaran mengenai tagihan rekening air Anda. Tata cara membayar tagihan rekening air Anda melalui bank yang sudah bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan atau melalui PPOB yang juga sudah bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Tanyakan selalu surat tugas dan identitas resmi kepada petugas yang mendatangi rumah Anda. Jika Anda mendapatkan telepon, SMS atau email mengenai tagihan rekening air Anda yang mengatasnamakan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, silakan hubungi call center kami untuk konfirmasi di 1500412.
Oke, pelanggan, balik lagi di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Tadi kita udah ngobrol sama Pak Jun ya, Kepala MPP Kabupaten Bogor. Kita udah tahu mungkin gambaran sederhananya apa itu MPP. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita akan ngobrol dengan narsum yang berbeda nih pelanggan. Kita akan ngobrol bareng Pak Agus Wahid ya, selaku Asisten Manajer Layanan Pelanggan. Saya mau sapa dulu, selamat datang Pak Agus. Selamat datang. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali kedua ya, harus lebih baik ya Pak ya. Harus lebih sehat ya. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai juga ya Pak ya. Karena tadi di sesi sebelumnya kita sudah ngobrol soal MPP-nya. MPP, betul. Nah, sekarang kita akan ngobrol dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ya Pak ya. Iya. Karena tentunya ini juga salah satu tenan yang bergabung juga ya Pak ya, betul, di MPP. Nah, tapi mungkin pelanggan juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya ada apa saja pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang akan tersedia Pak di MPP Pak? Ya, baik, untuk para pelanggan kita atau untuk masyarakat pada umumnya, kita mengisi tenan di mall pelayanan publik yang ada di Jalan Tegar Beriman nomor 40, bahwa kita untuk memudahkan kepada masyarakat dalam pelayanan satu pintu, di mana kita mengisi tenan itu untuk para pelanggan atau masyarakat pada umumnya dalam melakukan satu kegiatan kunjungan. Gitu. Oke. Jadi nanti pelanggan itu bisa berkunjung ke MPP. Berkunjung, silakan. Gitu. Nah, tapi kenapa Pak? Kalau misalnya pelanggan ini lebih kayak lebih prefer untuk datang ke MPP dibandingkan datang ke cabang Pak? Ya, jadi untuk MPP sendiri itu namanya satu pintu. Di sana berbagai banyak ada pelayanan publik. Nah, ketika masyarakat datang selain ke tenan yang lain, misalkan ke Disduk Capil untuk mengurus KTP-nya, nah bisa langsung berkunjung ke tenan kami, Perumda, bisa menanyakan mengenai sambungan baru, mengenai informasi tagihan, dan sekaligus bisa pengaduan pelanggan. Oke, nah ini yang menjadi highlight nih Pak ya. Mungkin nanti yang datang ke MPP yang mungkin tadinya mau mengurus apa, tapi nanti mungkin kepikiran, saya belum bayar air gitu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi bisa langsung. Bisa langsung. Oke, berarti nanti juga bisa untuk melakukan tagihan pembayaran air ya Pak ya. Jadi kalau pelanggan datang ke sana sekaligus mengurus yang lain, bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, informasi tagihan itu bisa ditanyakan langsung di tenan kami, dan pembayarannya bisa melalui Bank BJB, di tellernya bisa langsung, dan di pos giro. Oke, berarti jadi, itu metodenya Pak ya. Pos giro dengan BJB sudah tersedia di sana, dan tenannya berdekatan dengan kami, sehingga untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Oke, tentunya ini menjadi lebih mudah karena sudah ada dalam satu tempat ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya pelanggan ya kayak mungkin ada keluhan Pak, apakah mungkin bisa dikeluhkan di situ? Iya. Di MPP itu Pak? Baik. Keluhan dari pelanggan-pelanggan itu? Selain ada informasi mengenai tagihan air, juga kami membuka keluhan pelanggan, pengaduan pelanggan tepatnya. Silakan kalau memang itu pelanggan kami yang melakukan pengaduan di tenan kami, kita akan layani. Kita akan layani prosesnya, mudah-mudahan cepat karena memang ini bagian dari quick response dari kami. Nanti akan kita sampaikan kepada tim-tim teknis lapangan atas pengaduan pelanggan yang ada di MPP ini. Berarti sebenarnya kalau misalnya pelanggan ada aduan gitu ya, itu bisa diselesaikan segera ya Pak? Bisa, iya. Oke, berarti ini yang menjadi kelebihan juga ya Pak ya. Kita ke MPP, bisa ke tenan-tenan lainnya juga, terus misalnya ada keluhan, langsung bisa diselesaikan dari Perumdanya. Berarti nanti prosesnya juga nggak akan ribet ya Pak ya? Iya, langsung saja datang. Itu kelebihannya ya Petugas pelanggan kami ya. sudah siap di sana. Sudah siap di sana ya. Oke, tapi sejauh Perumda ini sudah sudah mungkin bekerja sama juga dengan MPP ya Pak ya. Mungkin Pak Agus juga boleh kasih tahu feedback yang masyarakat rasakan Pak semenjak adanya MPP ini Pak. Ya. Jadi untuk masyarakat secara umum dan pelanggan secara khususnya itu dengan adanya MPP lebih memudahkan. Lebih intinya. memudahkan. Karena dalam satu pintu itu tidak hanya satu permasalahan aja, tapi bisa sekaligus dalam satu
gedung untuk berkunjung ke sana. Ketika pelanggan mengadukan hal ini, hal dan sebagainya, bisa langsung ditanyakan. Itu langsung bisa efektif waktu, efektif dari jarak tempuh juga mungkin ya di sana, atau bisa mungkin sambil jalan-jalan karena tanahnya luas sih. Ya betul. MPP-nya luas. Tadi juga fasilitasnya kan banyak banget ya Pak ya. Nyaman juga fasilitas di MPP. Jadi mungkin itu feedback yang bagus dari masyarakat. Tapi kalau mungkin Pak Agus melihat sepanjang ini sebenarnya masih ada nggak sih Pak kesulitan masyarakat gitu Pak? Sebenarnya untuk kesulitan ini kita sudah fasilitasi melalui telepon atau call center atau di WA juga sudah bisa, atau datang langsung juga bisa, live chat juga itu bisa. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin Pak Agus juga bisa kasih tahu nih Pak, target dari Perumdanya sendiri, target dari Perumda ke masyarakat lewat MPP ini apa Pak targetnya? Jadi targetnya itu adalah memudahkan masyarakat. Memudahkan pasti. Memudahkan masyarakat dalam wadah pengaduan, baik itu pengaduan pelanggan atau pengaduan secara umum. Nah itu juga nanti bisa diharapkan masyarakat datang dengan adanya MPP ini sebagai wadah masyarakat dan pelanggan, dan sebagai supporting untuk program pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Oke, berarti sebenarnya untuk memudahkan ya Pak ya, apalagi kalau misalnya keluhan-keluhannya nanti juga bisa didengarkan di situ, bisa diselesaikan. Berarti kalau misalnya kemarin kan banyak ya Pak ya, kasus pencurian meteran air. Nah itu juga bisa bisa dilaporkan di situ Pak. Ya, jadi bagi masyarakat yang berkaitan dengan hal Perumda, air bersih, air minum, itu bisa melaporkan di MPP ini, baik misalkan ada kebocoran, hal menyangkut meteran, atau sekaligus atau memang ada yang sifatnya pencurian, bisa dilaporkan di Mall Pelayanan Publik di tenan nomor 8 Perumda air minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Oke, berarti pelanggan harus di reminder lagi kalau misalnya di MPP ya di tenan Perumda ini tidak hanya untuk pembayaran tagihan air saja, tapi di reminder lagi kalau misalnya pelanggan nih punya keluhan ya tentang pelayanan air atau yang lainnya, itu juga bisa diadukan di tenan Perumda di MPP. Nah, mungkin Pak Agus juga bisa kasih tahu nih harapan untuk pelanggan ya, untuk pelanggan Perumda dengan adanya MPP ini Pak. Harapannya. Ya, harapannya tentunya adalah bisa diapresiasi oleh masyarakat dan pelanggan secara umumnya, bahwa dengan adanya MPP dan tenan Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih atau air minum. Jadi lebih mempermudah dan mengefisienkan masyarakat juga betul. Ya Pak ya. Oke, mungkin boleh di reminder lagi Pak, tempat MPP ada di mana sih Pak? Jadi untuk tempat Mall Pelayanan Publik itu berada di Jalan Tegar Beriman nomor 40, tepatnya di gedung DPM PTSP. Pokoknya itu mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Cari di Google Maps juga langsung ada ya Pak? Langsung ada, bisa. Oke, kalau jam operasional apa? Nah, untuk jam operasional sendiri dibukanya mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 15 sore. Oke, berarti itu untuk jam operasionalnya dari pagi sampai sore. Sampai sore ya. Dan tentunya yang menjadi kelebihan MPP adalah pelanggan semua tentunya bisa berkunjung ke tenan-tenan yang memang ada di sana ya Pak ya, bekerjasama dengan MPP juga. Baik, mungkin Pak Agus mau menyampaikan yang terakhir untuk pelanggan semua, mungkin mengajak kepada pelanggan gitu ya, ayo ke MPP kita coba nih fasilitas yang dari pemerintah yang luar biasa ini ya Pak ya. Baik, untuk para pelanggan dimanapun Anda berada, dengan adanya Mall Pelayanan Publik, bagi masyarakat dan pelanggan bisa mudah untuk melakukan transaksi pembayaran, melakukan pengaduan pelanggan, dan mendapatkan informasi tentang sambungan baru. Jadi itu harapan saya, semoga dengan adanya Mall Pelayanan Publik, silakan berkunjung ke Mall Pelayanan Publik agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin ada hal lain Pak yang mungkin dari program Perumda yang mungkin ingin disampaikan juga untuk pelanggan? Ya, baik, untuk para pelanggan masih ada waktu dalam pengundian umroh pada bulan September, jadi secepatnya untuk melakukan pembayaran
setiap tanggal 1 agar kesempatan itu lebih terbuka bagi para pelanggan. Oke, berarti itu program yang sedang berjalan dan nanti Ya, akan betul. diundi di September 2024. Betul. Oke, jangan lupa bayar tagihan airnya setiap tanggal 1. Oke, jadi terima kasih untuk Pak Agus Wahid Ya, yang sudah sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Semoga dengan adanya podcast ini juga pelanggan Perumda bisa lebih teredukasi lagi dengan adanya MPP ini dan lebih dimudahkan ya Pak ya. Betul. Untuk segala tagihan dan juga pengaduan segala macam itu bisa lewat MPP. Karena mungkin ada pilihan lain ya selain ke cabang ya Pak sekarang ya. Betul. Ada bisa ke MPP juga. Baik, terima kasih Pak Agus. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang menarik lainnya ya. Dan juga untuk pelanggan, terima kasih yang udah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share ya, biar semuanya masyarakat wargi Kabupaten Bogor lebih tahu lagi dengan adanya mall pelayanan publik ini. Dan juga untuk pelanggan, kalau misalnya ada aduan dan juga ingin tahu informasi lebih lanjutnya, bisa kunjungi Instagram Perumda ya di @perumda_airminum_tirta_kahuripan, karena di sana tentunya akan lebih lengkap informasi-informasi, promo-promo dan juga hal-hal yang lainnya juga. Dan dengan ini saya Noverina pamit undur diri dan saksikan ya nanti pasti akan lebih menarik lagi tema-tema podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.